Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman, selamat sore sahabat kisah kasih jurusan. Seperti yang sudah kami jadwalkan tadi pagi, kita akan live streaming bersama dengan Miss Feli yang memiliki nama lengkap Feli Yura Maharani Rianti. Miss Feli sendiri alumni dari Universitas Atmajaya yang kebetulan baru lulus loh. Jadi Miss Feli itu baru lulus bulan Januari kemarin, tepatnya yudisiumnya. Miss Feli selain menjadi mahasiswa dari Atmajaya di jurusan Ilmu Komunikasi, Miss Feli juga sedang menekuni bidang tari yang bergabung di Sanggar Seni Kinanti. Nah, kebetulan Miss Feli sudah bergabung, jadi kita gabungkan langsung ya. Selamat datang di kisah kasih jurusan Ilmu Komunikasi. Mbak Mas, bentar ya. Iya, nggak apa-apa, Vel. Nah, Halo. halo. Bentar ya, Mbak. Selamat Aku sore, cari Feli. informasi. Selamat sore. Ini langsung perkenalan dulu. Tadi udah tak kenalin sih, Vel, di awal. Oh ya. Tapi kayaknya lebih baik kamu yang perkenalan secara pribadi. Oke. Selamat apa ya? Selamat sore, teman-teman Ruang Official. Perkenalkan, aku Feli dari Universitas Atmajaya, Yogyakarta. Belum wisuda sih, tapi kemarin sudah yudisium, jadi gelar SIKOM-nya sudah sah gitu. Terus apa lagi ya? Selamat ya. Ya, terima kasih. Terus apa lagi ya? Kalau sekarang sih kesibukannya masih apa ya? Mempersiapkan aja buat nanti cari kerja. Sama sekarang sih lagi kembali menekuni hobi nari gitu dengan ikut di Sanggar Kinanti Sekar. Gitu, Mama. Dan sempat magang ya di PT Telkom. Oh iya, itu magang pas akhir 2019 sampai awal 2020. Jadi itu sebelum skripsi. Itu kan Atmajaya itu untuk yang komunikasi, mereka memang punya ada program KKL dulu, kuliah lapangan dulu sebelum kita ambil skripsi. Ya sebenarnya bisa sih barengan, cuman beberapa itu ada yang memilih buat magang dulu, baru ambil skripsi dulu gitu. Nah kebetulan aku waktu itu apply-nya beberapa ada ke hotel, terus salah satunya juga ke Telkom. Nah, yang lolos ini malah yang di Telkom Jogja gitu. Oh, jadi ada ini ya, tes dulu gitu. Kalau apa ya? Kalau di Telkom sendiri sih kemarin itu aku nggak tes, cuman mereka sistemnya ada kuota gitu loh. Jadi untuk magang itu mereka bisa membukanya itu kapan aja. Tapi nanti di setiap divisi itu ada batas kuotanya sendiri-sendiri. Nah, misalnya udah penuh nih, kita misalnya mau apply ke bagian marketing gitu. Tapi di marketing udah penuh, nanti kita ditawarin dulu. Ini bisa di bagian sini, tapi bulan ini karena bulan bulan sekarang lagi penuh gitu misalnya. Atau misalnya mau nanti ke divisi yang lain gitu, yang kosong gitu, Mbak. Aja gitu ya, Vel. Ini langsung tanya Halo? jawab ya. Halo. Oke. Oke. Nah, Bentar, Mbak, bentar. Maaf, apakah kayaknya sinyalku agak putus Oh, iya, di ya, sini. nggak apa-apa. Sebentar ya. Oh gitu. Iya ya.
Halo, masuk Mbak? Halo, masuk. Masuk? Oke. Oke, gimana Mbak? Apakah jurusan ilmu komunikasi ini sudah sesuai niat, minat, bakat, sesuai kesukaan Feli juga waktu masih pelajar? Oke. Jadi kenapa bisa ambil kuliah komunikasi? Dulu sebenarnya nggak pengen komunikasi, malah nggak kepikiran sebenarnya ke komunikasi. Dulu itu sebenarnya pengennya ke psikologi. Tapi setelah ditimbang-timbang lagi, kok kayaknya psikologi agak berat ya, kita mau masuknya gitu kan, ada toh. Waktu itu belum kepikiran di universitas swasta gitu kan, apa namanya, cari universitas swasta yang ada jurusan psikologinya. Masih apa namanya, ikutnya di apa, daftarnya tuh di universitas-universitas negeri gitu. Tapi kok kayaknya lumayan berat nih. Nah, terus mulailah cari-cari apa namanya, eh, universitas apa ya, prodi apa atau fakultas apa sih yang apa namanya, mirip-mirip sama psikologi gitu. Karena kan basicnya tuh apa ya, aku seneng ngomong gitu. Aku seneng apa namanya, kalau dulu zaman SMA ada debat di kelas gitu. Nah, itu apa namanya, sering apa, seneng ikut debat kayak gitu kan. Nah, terus cari-cari info, ternyata terus itu loh ada jurusan komunikasi. Nah, mulai dari situ baru kayak kok mati apa namanya, milih komunikasi. Akhirnya cobalah daftarnya ke Atma Jaya waktu itu. Karena waktu itu yang aku dengar Atma Jaya ini komunikasinya lagi bagus banget gitu, lagi banyak apa namanya, lagi banyak peminatnya, lagi tinggi peminatnya gitu. Terus iseng lah kita coba, malah waktu itu apa namanya, eh, aku hampir telat itu daftar di Atma Jaya. Jadi malah pas sudah hari terakhir, apa namanya, udah hari terakhir daftar tuh baru daftar gitu kan. Ya ternyata masuk di Atma Jaya, lolos komunikasinya gitu. Gitu Mbak. Jadi memang itu sebenarnya bukan pilihan dari awal, tapi tiba-tiba aja gitu. Karena Oh, kita tiba-tiba. cari-cari yang mirip. Sebelum akhirnya mengambil ilmu komunikasi, apakah ada list lain selain psikologi itu tadi, Fel? Terus ada opsi nggak? Maksudnya pernah daftar ke negeri atau pernah daftar ke swasta yang lain kayak gitu? Oke, jadi kita kan pas apa ya, anak SMA waktu itu kita mulai mikirin buat mau kuliah kemana, mau apa namanya, mau ambil jurusan apa, itu kan pas apa ya, sebenarnya dari awal masuk masuk SMA itu udah mulai harus punya bayangan gitu, paling enggak pengennya kemana dulu sih gitu. Nah, waktu SMA itu aku, pilihan pertamaku, bayanganku aku pengen ke psikologi gitu. Terus sambil jalan naik kelas 2 biasanya sering ada apa namanya, psikotes kayak gitu-gitu kan. Tuh kelihatan nih, oh minatnya ke arah sini, oh cocoknya buat masuk ke sini ke sini. Dulu sempat juga kepikiran buat ambil manajemen gitu. Tapi kalau dipikir-pikir lagi kayaknya udah banyak nih apa namanya, sarjana ekonomi gitu kan, yang basicnya manajemen tuh udah banyak gitu. Terus aku pengen kayak apa sih yang belum banyak, yang apa, belum banyak sarjananya tapi tuh bisa kerja di mana-mana gitu. Nah, terus habis itu setelah psikologi mulai itu tadi nyari-nyari komunikasi gitu. Terus selain komunikasi itu sempat kepikiran juga hukum gitu. Nah, hukum itu pertimbangannya dulu karena orang pada bilang kalau kuliah di hukum tuh selesainya cepet gitu. Selesai hafalinnya banyak sih, tapi selesainya bisa cuma 3,5 gitu kan. Wah, kayaknya asik tuh kalau nyelesain kuliahnya cuma 3,5 tahun gitu kan. Nah, terus kepikirlah mau ke hukum juga gitu. Tapi akhirnya waktu daftar kuliah, yang apa ya, yang paling aku pilih itu di komunikasi, psikologi, terus manajemen, sama udah deh, 3 itu aja. Yang hukum itu enggak kayaknya, malah gitu. Nggak jadi ke hukum gitu. Sampai akhirnya memutuskan aku mau ngambil apa namanya, mau ngambil ilmu komunikasi itu perkiraan Vel, masih inget nggak, kelas 2 atau kelas 3 atau justru di akhir kelas 3? Maaf. Itu pilihan ngambil komunikasi itu
awal-awal kelas 3 kayaknya. Pas lagi kita persiapan SNM. Nah, itu kan biasanya anak-anak lagi pada rame-ramenya tuh. Mulai mastiin gitu, ini mau masuk jurusan apa nih? Udah tinggal dikit lagi daftar apa, bukan SNM gitu kan. Dia harus buru-buru milih nih, jangan sampai salah milih juga kalau emang kita mau lolos SNM. Nah, baru di situ tuh mulai yakin, udahlah pilihan setelah selain psikologi ambil komunikasi gitu. Nah, itu baru munculnya pas benar-benar yakinnya di kelas 3 itu. Gitu, Mbak. Berarti langsung daftar Atma Jaya gitu ya, Vel ya? Oh, enggak. Sebelumnya aku ikut SNM, itu ambil di mana ya waktu itu? Di UGM sama di UPN waktu itu. Cuman karena apa namanya? Mungkin karena kurang cari info ya, kira-kira yang potensial buat bisa lolos di PTN itu tuh fakultas Apa? atau jurusan apa gitu kan. Nah, aku ngambilnya ternyata yang peminatnya banyak dan tinggi gitu, termasuk susah gitu untuk dimasukin. Nah, akhirnya SNM itu luput gitu kan, SNM luput, ya nggak berhenti sampai situ juga, tetap karena dulu kan pengen dari SD sampai SMA negeri terus nih, pengennya juga kuliah juga di negeri gitu kan. Apa namanya, terus cobalah lagi yang SBM, terus coba ujian tulisnya juga, tapi ternyata memang hatinya tuh ke swasta emang itunya. Nah, tapi sebelum sebelum SBM, sebelum ujian tulis itu kan yang swasta udah pengumuman. Jadi emang daftar swasta itu kalau di zamanku dulu kita daftar swasta itu bisa buat cadangan kalau misalnya kita nggak lolos di Iya, negeri. Nah, kalau sekarang ini kan udah beda. Yang beda. swasta ini udah mulai pengumumannya atau penerimaannya itu sudah jauh sebelum negeri dibuka gitu kan. Atau Negeri. misalnya ada iurannya itu pelunasannya udah selesai sebelum negeri mulai yang ujian-ujian selain SNM gitu kan. Jadi memang harus buat yang anak-anak generasi sekarang kayaknya memang harus lebih meyakinkan dulu mau ke swasta atau ke negeri dari awal gitu. Karena udah beda kan zamannya. Kalau dulu kita masih bisa nggak apa-apa lah ambil negeri dulu, nanti kalau misalnya lolos yang negeri dicabut aja gitu. Nah, kalau sekarang udah nggak bisa kayak gitu Mbak. Apakah ada ekspektasi atau resiko yang justru meleset dari bayangan Feli di awal? Jadi ketika Feli udah memutuskan ambil jurusan ilmu komunikasi dan ambil di Universitas Atma Jaya itu, ada nggak sih yang nggak sesuai harapan atau justru melebihi dari ekspektasi Feli sendiri gitu? Kalau kalau buat aku ya kayaknya dua-duanya ada gitu. Dulu bayangannya kalau kuliah di komunikasi itu materinya nggak terlalu banyak gitu. Atau malah bisa dibilang ini tuh jurusan yang nggak berat gitu loh dibandingin sama ekonomi atau hukum atau teknik gitu kan, kayak komunikasi ini nggak berat gitu. Nah, ternyata setelah kita masuk itu komunikasi ternyata nggak semudah itu gitu. Ternyata komunikasi itu tuh justru bisa dibilang kompleks lah materinya, karena kalau dosen-dosen bilang itu komunikasi itu ilmu abu-abu. Jadi kita nggak fokus di nggak fokus di satu bidang gitu. Kita belajar soal hukum iya, belajar soal psikologi iya, belajar soal filsafat juga iya, kita belajar soal hitung-hitungan manajemen marketing juga iya gitu. Kita belajar ngomong juga iya gitu. Jadi malah semua dasar-dasar ilmu itu ada di komunikasi gitu. Tapi asiknya itu jadi kayak anak komunikasi ini diajak ngobrol sama anak hukum tuh paham, diajak ngobrol sama anak ekonomi paham, diajak ngobrol sama anak industri ngomongin perusahaan kita paham juga gitu. Jadi ilmunya banyak walaupun kayak cuma basic-basicnya, tapi tuh kepake banget nih di kehidupan sehari-hari gitu. Apalagi misalnya anak kita tipikal orang yang kurang pede gitu. Biasanya susah buat ngomong di depan gitu. Nah, kalau kita kuliah di komunikasi ini tuh mau nggak mau harus bisa ngomong gitu. Mau nggak mau harus bisa kalau presentasi di depan gitu. Karena besok kita kalau udah kerja itu
ketemunya sama sama klien gitu, sama sama orang-orang asing, bukan orang-orang dari kantor kita, justru orang-orang di luar kantor kita yang kita temuin, dan itu pasti macam-macam variasi orang kan. Jadi kita diajarin tuh dari awal diajarin gimana sih caranya kita tuh kalau ketemu sama orang yang jauh lebih tua di atas kita itu kayak gimana, yang sepantaran sama kita kayak gimana, terus yang di bawah kita kayak gimana, tapi bisa masuk ke semuanya. Nah, di komunikasi yang melampaui ekspektasiku itu, gitu, Mbak. Berarti bisa kemana-mana gitu ya, Vel ya? Iya, bisa kemana-mana. Dan terus gini, Vel, kan Jogja ya, Jogja kayak Veli tadi, negeri Mm-mm. sama swasta itu kalau sekarang udah apa ya, setara gitu. Ya Mm-mm. sebenarnya dari dulu sebenarnya setara, cuman Iya. pemikiran masyarakat aja gitu. Mm-mm. Terus berkaitan dengan universitas swasta yang di Jogja, kenapa akhirnya memutuskan Atmajaya? Bukankah di Jogja itu banyak sekali universitas swasta yang baik, maksudnya yang bagus? Oke. Gimana, Mbak? Jadi kan universitas swasta itu di Jogja kan yang bagus banyak ya, Atmajaya termasuk salah satu yang Mm-mm. paling bagus gitu kan. Kenapa akhirnya memutuskan di Mm-mm. Atmajaya? Apakah ada alasan visi misi atau alasan uh, akreditasi dan alasan yang lain gitu kan? Mm-mm. Oke. Jadi untuk jurusan komunikasi sendiri, kalau kebetulan aku kan Nasrani ya, Mbak. Jadi kalau universitas swasta yang Nasrani untuk di Jogja itu kan setauku cuma Atma sama Sanata Dharma gitu. Nah, untuk yang punya komunikasi itu cuma ada di Atma Jaya gitu. Jadi akhirnya daftarnya di Atma Jaya, nggak ke Sanata Dharma karena di sana nggak ada komunikasinya gitu. Waktu itu aku Oh belum gitu. tahu kalau Sanata Dharma ada psikologi gitu. Dulu aku taunya Sanata Dharma itu isinya pendidikan guru atau sastra Inggris yang yang namanya yang paling sering orang bilang tuh Sanata Dharma tuh sastra Inggrisnya bagus gitu. Itu yang dulu aku tahu tuh cuman itu yang paling paling sering diomongin orang gitu. Nah, terus kalau Atma Jaya sendiri selain karena cuma Atma yang punya komunikasi, karena juga dari keluarga kan kebanyakan lulusan Atma gitu. Jadi kan udah pada tahu gitu dalamnya Atma tuh gimana, sistemnya kayak gimana. Ya mereka lebih menyarankan udah Atma Jaya aja, swastanya ambil Atma Jaya aja gitu. Nah, kebetulan juga jurusan yang aku pengen cuma di Atma Jaya, jadi ya sudahlah yang aku pilih Atma Jaya gitu. Menarik. Jadi kemarin menyambung yang ini ya, Fel, hampir sama Hmm. sebenarnya. Jadi kemarin itu kan minggu kemarin itu ada narasumber dari Unisma, Unisma Hmm. Malang, Universitas Hmm. Islam Malang. Nah, Hmm. itu baru dua ini. Jadi sebelumnya narasumber yang sebelumnya itu jarang mengatakan ini. Jadi Apa yang tuh? pemateri sebelumnya dia mengambil Unisma karena latar belakang organisasi keagamaannya gitu. Nah, Oh ya. akhirnya memang benar ketika uh, memilih itu memang harus misalnya ya sesuai dengan nilai-nilainya dan lain sebagainya. Nah, ketika Feli pada akhirnya mengambil Atmajaya, Hmm. ini ketika ada alasan latar belakang keagamaan pun, apakah ada hal-hal lain yang justru, oh dari ketika aku di Atma, keagamaanku lebih lagi, atau ilmu yang dulu belum ada, belum dipelajarin, ada gitu. Misalnya Hmm. ada nggak, Fel? Uh, kalau kalau untuk di fakultasku sendiri ya Mbak, karena kita anak komunikasi, biasanya anak-anak fisip itu kan kita sering dibilang orang punya jiwa yang bebas gitu. Nah, dulu bayanganku juga, wah bakalan banyak nih anak-anak yang aku bakalan jadi lebih suci nih kalau di situ gitu. Itu kan, eh halo? Oh ya, Ya, dulu halo? mikirnya gitu, oh mungkin aku bakalan jadi lebih religius nih kalau misalnya masuk Atma gitu. Ya, ternyata saat sudah kuliah,
malah nggak seperti itu gitu. Walaupun Atmajaya itu dikenal dengan universitas swasta Katolik gitu, tapi ternyata sangat terbuka untuk untuk agama yang lain gitu loh. Buat siapapun yang mau masuk sana, it's okay gitu loh, nggak mengharuskan untuk misalnya, mohon maaf kalau misalnya kayak Mbak Ama berhijab gitu, ketika masuk Atmajaya harus melepas hijab, itu nggak ada gitu. Jadi malah silakan kalian bebas gitu untuk memakai identitas kalian di sini gitu. Dan nggak akan lah bakalan diomongin sama orang gitu, enggak gitu loh. Karena kalau di tempat aku sendiri malah di angkatan berapa ya, 2017 atau 2018 itu banyak yang non Kristen Katolik malahan gitu. Yang masuk tuh malah banyak adik-adik itu yang berhijab, itu banyak di angkatan bawah itu. Kalau di angkatanku itu banyak, cuman kebanyakan dari mereka tidak pakai hijab gitu. Tapi ternyata waktu ngobrol dikiranya Kristen, taunya Muslim gitu. Dikiranya Kristen, taunya Bapak Hindu atau Buddha gitu. Ternyata banyak ya gitu, walaupun nggak kelihatan. Oh, Nah, di angkatan-angkatan bawah itu malah makin banyak gitu. Dan kita fine-fine aja gitu loh dengan itu. Kita nggak akan terus kayak ngeliatnya, ih aneh deh kamu masa di universitas non kamu pakai kayak gini. Enggak, kita nggak kayak gitu. Itu hak kalian gitu untuk memakai identitas untuk memakai identitas ya. agama kalian, untuk membawa jati diri kalian, itu hak kalian gitu. Kalian bebas untuk menunjukkan itu di Atma gitu, Mbak. Berarti nilai-nilai multikulturalisme itu ada di Atmajaya. Bener banget. Oh gitu. Jadi memang enggak, maksudnya ketika kita mengambil universitas ini juga ya sekarang toleransinya tinggi gitu ya, Vel ya. Iya, bener banget, Mbak, gitu. Malah Nah, gimana? Malah kalau di fakultasku sendiri ya. Dan mungkin generalnya Atma itu juga yang awalnya kita berpikiran tertutup lah, anggaplah tertutup gitu. Pendidikan agama, menerima toleransi ke orang lain itu cuman ya sebatas itu aja gitu. Saat kita kuliah malah pikirannya semakin terbuka, semakin mudah untuk menerima, semakin mudah untuk toleransi gitu. Kayak misalnya dulu gampangannya gitu, ngelihat orang yang pacaran beda agama tuh kayak, ih kok gitu sih, kok kayak gini sih, kan beda kan gini kan gini. Nah setelah kita kuliah tuh semakin terbuka gitu loh pikirannya, kayak ya nggak masalah gitu loh, kalian berbeda itu nggak masalah gitu loh, toh kalian sama-sama punya iman sendiri, toh kalian nggak melanggar apapun gitu kan, nggak menyakiti siapapun juga. Jadi kayak ya pikiran kita malah semakin terbuka di situ, karena mungkin tadi ada belajar filsafat juga di situ di Atma. Jadi kayak oh ya, agama nggak melulu soal kamu harus begini, tapi ya kamu bisa melakukan banyak hal gitu loh, tanpa harus menyakiti orang lain kayak gitu. keren. Jadi ini hal menarik yang justru kan sering ya lewat di Atmajaya gitu. Tapi setelah dapat gambaran dari Feli, akhirnya oh ternyata seperti ini gitu. Lanjut, Fer. Jadi ketika sudah lulus dari ilmu komunikasi akhirnya, itu apakah jurusan ini sudah tampak sempurna bagi Feli? Maksudnya yang awalnya pengen psikologi, ada rencana ke hukum dan lain sebagainya, itu sekarang udah merasa ini yang terbaik gitu. Oh ya. Jadi setelah lulus kayak gini dan setelah dapat banyak ilmu, terutama setelah kita praktek nih di lapangan, itu semakin mantap sih. Kalau untuk aku pribadi, aku semakin mantap karena wah ya ternyata memang jiwaku di sini. Oh ternyata sejak aku kuliah jadi anak komunikasi, soft skillku semakin memang betul-betul semakin berkembang gitu loh. Nggak, kalau dulu cuma sekedar bisa ngomong sama temen gitu, bisa ngomongnya paling sama yang lebih muda gitu. Oh ternyata sekarang malah bisa ketemu bahkan sama orang yang belum pernah kita kenal pun, kita bisa ngobrol dengan lebih, tapi tetap tapi tetap menghormati, tapi tetap ada kelihatan kita punya
etika di situ, kita punya respect di situ. Oh, ternyata ilmu komunikasinya ini sangat berguna buat kehidupan komunikasiku sehari-hari, dan mungkin nanti di saat aku sudah kerja juga akan sangat membantu aku gitu untuk kerja gitu. Lanjut, Vel. Ya. Apakah ada tokoh atau idola yang akhirnya aku pengen nih kayak beliau gitu, minimal kayak beliau misalnya gitu, di jurusan ilmu Tokoh, komunikasi? aduh, kalau tokoh tuh, kalau aku sih apa ya? Ada nggak ya, lupa? Kayaknya pernah ada, cuma udah lupa karena udah lama kan. Jadi apa namanya? Kalau pengen jadi seperti siapa itu, aku pengen kayak motivator-motivator atau kayak apa ya, youtuber-youtuber yang mereka bisa ngobrol dengan santai, berbobot, bisa ngasih ilmu gitu ke orang banyak gitu. Tapi kita juga bisa menghasilkan, kita punya keuntungan untuk diri kita sendiri juga gitu. Kayak gitu-gitu. Aku pengen apa ya? eh Pengen menjadi orang yang bisa dilihat sama orang gitu. Aku bisa membantu mereka, membagi ilmu ke mereka gitu. Tapi apa ya? Nggak perlu yang terlalu berlebihan lah gitu. Cukup dengan kayak ya aku menceritakan gitu apa yang aku alami gitu, dan kalian bisa mendapatkan ilmu dari situ gitu. Itu yang kuharapkan untuk kedepannya gitu. Terkait dengan jurusan ilmu komunikasi sendiri, Vel, materi apa saja yang dipelajari, terus bagaimana prosesnya? Nah, tadi kan kata Feli ada PKL ya, Hmm, hmm. KKL ya, apa PKL? Iya, KKL. sama Nah, KKL. kok maksudnya. Nah, itu masih ada KKN juga selain KKL? Atau Oh, itu ada. satu nama ya? Nah, itu perlu Oh ya. dijelasin soalnya kalau di kampusku kan adanya KKN yang di UIN. Gitu. Oke, jadi KKN sama KKL itu beda gitu. Jadi mungkin dulu waktu kita masih mahasiswa baru atau mungkin masih anak SMA gitu mikirnya, oh ya sama aja gitu. KKN sama KKL itu sama gitu. Nah, ternyata setelah kuliah itu beda. Kalau KKN itu bentuknya kita pengabdian ke masyarakat, tapi bukan terus, kalau di Atmajaya ya, dia bukan terus ke masyarakat di tengah kota, tapi kita lebih ke masyarakat yang di pinggir kota gitu. Jadi di kabupaten lain malahan. Kayak aku dulu KKN itu ke Kulon Progo dulu. Ke Kulon Progo, di situ kita kan ini biasanya kita jadi anak kota nih, ketemunya biasanya sama mall, makanannya fast food, terus nanti jajan semuanya ada gitu. Nah, waktu KKN ini kita mungkin gampangannya live in kali ya, kayak live in gitu. Kalau anak-anak sering ngalamin, biasanya anak-anak SMA itu live in, jadi kita mengikuti kehidupan yang bukan kita biasanya gitu. Nah, itu di sana kita misalnya nih anak rumahan, biasanya yang masakin itu mbaknya atau mamahnya gitu, nggak pernah ke dapur, nggak pernah cuci piring. Nah, waktu pas KKN ini ya kita harus bisa melakukan itu semua sendiri gitu, cuci baju gitu, terus bahkan misalnya mau mandi, kamar mandinya nggak sebagus kamar mandi kita, ya kita harus bisa gitu, kita harus bertahan hidup di situ dengan orang-orang yang baru kita kenal saat itu juga gitu. Ya sebenarnya nggak saat itu juga sih, kayak mungkin kan kalau KKN itu satu kelompok itu dari macam-macam fakultas gitu kan. Dari semua fakultas itu ada perwakilannya, 1 atau 2 orang. Kita dikumpulin jadi satu kelompok di situ. Nah, di situ kan kita sebelumnya nggak sama sekali kenal gitu. Beberapa ada yang mungkin udah kenal, tapi ada juga yang kayak aku waktu itu cuma kenal ya sama 3 orang di dalam satu kelompok itu, yang sebelum
sebelum KKN itu aku kenal itu cuma 3 orang, yang lainnya orang asing semua. Kita di situ mau nggak mau, aku harus bisa hidup bareng sama kamu selama 1 bulan gitu. Kamu gimana, apa ya kasarnya, gimana jeleknya kamu, gimana nggak beresnya kamu, gimana nggak sesuainya kamu, aku harus bisa bareng-bareng bertahan hidup sama kamu, kasarannya kayak gitu kalau KKN. Nah kalau KKL ini nanti itu bisa kita ambil setelah kita KKN. Kalau di FISIP itu memang apa ya, sudah diatur gitu sedemikian rupa lah sama fakultas supaya kita selesai teori di semester 5 itu bisa sekaligus kita, semester 5 atau 6 aku lupa, itu nanti bisa sekaligus kita ngambil KKN. Nah, nanti setelah sudah selesai KKN, baru kita bisa ngambil KKL dan skripsi, gitu. Nah, KKL ini, itu kayak sebagai wujudnya, kita udah dapat ilmu nih. Buat apa kalau cuma dapat ilmu doang, tapi nggak ada prakteknya, gitu. Kamu harus berani nih keluar dari zona nyamanmu. Jangan cuma sekedar terima ilmu, terus udah tunggu nanti aja lah, itunya, tunggu nanti dulu, setelah lulus, baru praktekin ilmunya. Nah, di Atma, di FISIP nggak bisa kayak gitu. Harus berani ngambil KKL. Kalau nggak ngambil KKL, kita nggak bisa lulus dari Atma. Gitu. Walaupun kasarnya kita udah ambil skripsi nih, tapi kita belum KKL ya kita tetap nggak bisa lulus gitu. Karena salah satu syaratnya kita selesai KKN yang tadi pengabdian, KKL kita praktek lapangannya, baru kita ujian akhir gitu. Untuk teorinya, Fer, jadi selama teori itu ada gambaran nggak sedikit untuk pelajar, jadi teman-teman itu kan biar tahu materinya apa saja gitu. Apa ada matematika, biasanya kan gitu ya, pada menghindari matematika, terus ada yang menghindari bahasa Indonesia, terus kayak intinya yang hitung-hitungan, terus nggak belajar bahasa Inggris, misalnya kan ada yang menghindari itu. Terus ada keterkaitan juga dengan TIK nggak, Vel? Maksudnya kan di SMA ada TIK. Nah, ketika di ilmu komunikasi ini gimana gitu? Oke, jadi itu juga salah satu alasanku sih waktu itu ambil komunikasi, karena nggak mau ketemu sama matematika gitu. Karena kan aduh capek lah ngitung terus gitu kan. Kayaknya pelajaran matematika tuh yang paling diseremin gitu kalau zaman kita sekolah SD, SMP, SMA gitu kan. Nah, ambillah komunikasi, harapannya nggak ketemu matematika. Ya bener sih nggak ketemu matematika, tapi itu cuman bertahan sampai semester 4 kalau nggak salah. Itu semester 4 itu masih benar-benar teori yang ya teori deskriptif gitu, penjelasan-penjelasan tanpa ada hitungan gitu. Nah, masuk ke semester 5 itu mulai spesifik kita belajarnya. Nah, ternyata waktu mulai spesifik ini ketemulah lagi sama matematika. Tapi bedanya kalau matematika dulu SD, SMP, SMA itu kita ngitung manual, pakai rumus gitu. Nah, ini kita juga pakai rumus, tapi rumusnya rumus di Excel gitu. Jadi kita hitung-hitungan di Excel gitu. Jadi kayak langsung sudah ada datanya, lebih ke statistik sih matematikanya. Jadi kalau misalnya mungkin kita belajar matematika itu dulu ada yang belajar soal luas, belajar soal angka-angka berpangkat gitu kan. Kalau waktu pas kita sudah kuliah ini, di komunikasi ini kita ketemunya sama statistik. Tapi kita nggak terus disuruh ngitung statistiknya manual lagi, nggak boleh pakai kalkulator, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Justru malah pakai Excel gitu. Jadi yang kita hafalin nanti rumusnya Excelnya gitu. Terus untuk mapelnya kan soal tadi bahasa Inggris ya, menghindari bahasa Inggris. Nah dulu itu juga salah satu alasanku juga nih. Kupikir kayaknya komunikasi nggak banyak lah bahasa Inggrisnya gitu, masih bahasa Indonesia gitu lah. Nah ternyata saat sudah masuk, buku bacaannya itu banyak kan yang bahasa Inggris daripada yang bahasa Indonesia gitu. Nah terus di situ kayak, waduh mati nih, mau nggak mau harus bahasa Inggrisnya harus di ini lagi. Tapi untuk
kita anak komunikasi itu bukunya nggak terus cuman satu itu doang gitu. Jadi kayak kita mau cari materi soal komunikasi perusahaan gitu kan, corporate communication gitu. Itu nggak cuman di satu buku doang ada. Kalau mau cari yang bahasa Indonesia ada kok gitu. Tapi mungkin nggak akan sedetail yang ada di bahasa Inggris gitu. Nah, kalaupun ada buku yang bahasa Inggris, ini juga banyak banget bukunya gitu. Ada yang bahasanya sulit buat dipahamin, ada yang bukunya itu bahasanya malah sangat mudah, bahasa Inggris yang sehari-hari. Jadi kayak kita buat belajar pun juga enak gitu. Nah, kalau apa namanya tadi ditanya soal mata kuliahnya ya di komunikasi itu, karena Atmajaya ini kiblat komunikasinya itu ke komunikasi bisnis, jadi lebih banyak bicara soal perusahaan, lalu soal PR, public relation gitu, humas lah, humas, terus soal marketing gitu, gimana sih kita apa ya mengatur untuk supaya bisa kita supaya produk kita tuh dalam bentuk apapun itu bisa terjual ke pasar. Gimana sih kita baca strateginya pasar itu kayak gimana gitu. Terus apalagi ya? Ada juga fotografi itu nanti karena kan apa namanya anak komunikasi itu kebanyakan sarjana komunikasi itu ada yang ke ranah broadcasting gitu. Broadcasting itu di kayak di TV gitu-gitu atau mungkin radio gitu atau jurnalis. Jurnalis itu bisa ke wartawan gitu-gitu. Nah, itu kita juga belajar di situ. Cuma nanti dikembalikan lagi, kita ambil fokusnya di komunikasi apa gitu. Kalau kayak aku di komunikasi strategis itu lebih banyak fokusnya ke humas sama ke marketing gitu, sama advertising sih dikit, periklanan, tentang periklanan. Nah, periklanan sendiri pun nggak apa ya, nggak terus cuman bikin iklan gitu, atau apa namanya cuma mungkin bayangan orang, oh berarti bikin iklan-iklan yang di brosur ya, atau yang di apa namanya kalau misalnya kita ke supermarket gitu ada yang jualan orang iklan gitu, oh nggak kayak gitu. Jadi apa namanya kalau bagian periklanan itu kita belajar nih namanya kita punya agency gitu, kayak itu tim. Jadi modelnya itu tim. Di situ nanti kita punya klien, dia punya apa namanya? Dia ada keinginan gitu kan, saya mau bikin logo perusahaan atau saya mau bikin apa ya? Video profile perusahaan. Nah, itu anak-anak advertising tuh yang bikin kayak gitu. Nah, kalau misalnya strategi pemasaran gitu, kita strategi marketing gitu. Gimana sih caranya misalnya kayak mana ya kita Aqua deh misalnya. Gimana sih caranya supaya Aqua ini bisa bisa banyak orang yang beli, bisa banyak orang yang tertarik. Gimana nih caranya? Uh, apa aja sih hal-hal yang harus kita perhatiin saat kita mau menjual produk Aqua gitu. Kita harus tahu nih, kita mau menjual ini ke siapa, pasarnya gitu, orangnya siapa yang mau kita jual, terus apa namanya areanya di mana, lingkungannya kita mau menjual di lingkungan yang seperti apa, terus apa namanya nanti setelah kita udah melihat semua itu, kita bisa dapat keuntungan apa nih, keuntungan apa yang kita cari gitu. Itu kalau yang soal marketing. Kalau soal humas itu lebih ke biasanya penanganan kasus atau krisis gitu. Biasanya kalau perusahaan-perusahaan kayak contohnya maskapai penerbangan gitu, pesawat yang jatuh gitu. Ini kan otomatis harga tiket pasti turun nih. Tapi gimana caranya supaya apa namanya orang-orang tetap ada keinginan, paling tidak ada keinginan dan nggak ya walaupun cuma sedikit gitu, tapi mereka tetap mau naik pesawat walaupun ada pesawat yang jatuh gitu. Nah itu apa namanya orang PR nanti akan membuat istilahnya itu press release gitu. Jadi itu kita sampaikan ke wartawan gitu kan, kondisi kita seperti apa,
kita dalam keadaan yang bagaimana. Nah, itu nanti bagian humas yang akan menghandle hal-hal kayak begitu. Gitu, Mbak. Gambaran besarnya sih kayak gitu. Macem-macem kalau di komunikasi itu yang dipelajarin. Berarti Gitu. kalau Feli kan tadi di bagian strategi ya. Nah, Mm-mm. berarti ini kalau yang jadi selama kuliah itu berarti masih bukan bersentuhan. Maksudnya belajar bidang desain gitu juga. Kalau spesifik ngedesain gitu, enggak sih Mbak. Kalau akunya enggak. Iya. Tapi kalau kita ada di dalam satu tim, yang ada orang yang bisa ngedesain, ada orang yang bisa ngomong sama klien, ada orang yang bisa nanti nyusun strategi, nah itu ya gitu. Tapi kalau secara spesifik aku belajar mendesain itu enggak gitu. Karena kalau di komunikasi di Atma Jaya sendiri, kita itu lebih banyak belajarnya kelompok. Gitu. Jadi kita ngerjain tugas itu hampir semuanya malah. Jarang banget kita ngerjain tugas itu individu itu tuh kayak bisa dihitung jari lah kasar aja gitu. Lebih banyak kita kerja tim. Jadi walaupun itu materinya materi teori gitu ya kasarannya, tetap kita ngerjainnya dalam tim gitu. Nah, makanya Kerjasama termasuk gitu tadi, ya, Fel. iya, termasuk tadi ngedesain, nah itu kita juga di dalam tim gitu. Kita nanti kalau untuk di Atma Jaya, mata kuliah finalnya itu tuh kita nanti akan diberikan klien gitu dari dari dosen itu kita dikasih klien, nanti teman-teman bikin satu kelompok gitu. Tapi kita nggak menyebut itu kelompok, kita sebut itu agency gitu. Agency Hmm. itu nanti kita memainkan peran sebagai apa namanya orang yang akan menggarap project dari klien kita gitu. Nah, di dalam satu tim agency ini ada yang jadi account eksekutif itu nanti biasanya dia yang akan banyak ngobrol sama kliennya gitu. Jadi mencari tahu nih kliennya tuh pengennya apa gitu, pengen dibikininnya kayak gimana gitu. Yang dia harapin itu hasilnya kayak apa. Nah, itu nanti akan ngomong si account eksekutif gitu. Terus nanti ada yang bagian strategic planner atau yang bikin strateginya gitu. Nanti setelah account eksekutif tahu nih, oh klien kita pengen dibuatinnya lambang perusahaannya kayak gini, kayak gini, kayak gini gitu misalnya. Nah ini nanti si orang strategic planner ini akan menyusun strateginya gimana. Oke, berarti kalau kita mau kayak begini, nanti dalam dalam logo itu harus mengandung unsur ini, unsur ini, unsur ini, kayak gitu-gitu. Nah, nanti dari strategic planner-nya ini diserahkan ke bagian desain gitu. Desain yang akan mengeksekusi gitu. Jadi yang sudah diharapkan sama klien, strateginya kita itu, nah itu nanti diolah dalam bentuk desain. Gitu. Jadi anak-anak komunikasi ini tuh skillnya mereka beda-beda gitu. Ada yang mereka jago banget di desainnya, ada yang mereka jago banget marketingnya, ada yang mereka jago di di foto-fotonya, di editing gitu. Ada yang mereka jago di ngomongnya, jago di Public speaking. mempersuasi orang gitu ya, public speakingnya kayak gitu. Macem-macem gitu. Tapi kalau misalnya kita anggaplah misalnya aku skillku beratnya di ngomongnya nih gitu. Tapi aku pengen belajar ngedesain, itu bisa. Nanti ada mata kuliahnya juga. Misalnya aku dari anak komunikasi strategis gitu kan, ranahnya humas dan marketing gitu kan. Aku pengen belajar nulis kayak jurnalis gitu. Nah itu ada, kita bisa ngambil mata kuliah juga. Nah itu nanti kalau di Atma Jaya dikenalnya tuh sebagai mata kuliah pilihan gitu. Jadi selain mata kuliah yang wajib kita ambil, kita punya kesempatan buat ambil mata kuliah pilihan. Nah itu bisa lintas jurusan, lintas konsentrasi gitu. Terakhir, Fel. Jadi karena ini sudah mau 1 jam,
pertanyaan terakhir, prospek. Jadi kalau penjelasan Feli tadi kan ini beragam potensi, juga beragam skill. Nah, itu berarti kan semakin beragam juga prospek kerjanya ke depan gitu. Bisa disebutkan nggak Fel, beberapa gitu? Kalau prospek kerja, sebenarnya anak komunikasi bisa apply kemana aja. Gitu. Selama di situ tertulis di apa ya, di lamaran kerja itu tertulis S1 semua jurusan gitu, atau nggak spesifik mereka meminta anak teknik atau anak hukum gitu kan. Anak komunikasi bisa masuk kemana aja gitu. Nah, kebanyakan itu anak komunikasi akan ke TV, TV atau berita, jurnalis gitu. Sebagian besar ke arah-arah sana, atau ke radio gitu misalnya gitu. Tapi kalau apa ya, kalau kita melihatnya ke prospek bisnis, hampir semua perusahaan pasti punya humas. Nah, anak komunikasi itu masuknya di humas itu. Tapi nggak menutup kemungkinan juga kita bisa ke apa namanya, ke bagian administrasi umum misalnya kayak gitu. Itu juga bisa gitu, karena apa namanya, kayak belajar itu kan nggak hanya saat kita sekolah ya gitu. Tapi basic ilmunya itu bisa kita pakai di kerja. Kayak waktu aku magang itu, aku anak komunikasi tapi aku magang di bagian sekretariat gitu. Nah, tanpa aku duga, yang aku bayangin kan, oh bagian sekretariat berarti cuma mengurusi surat menyurat gitu. Nah, ternyata di perusahaan ini bagian sekretariat ini juga bikin rilis gitu. Malah apa namanya, dia juga berperan sebagai humasnya perusahaan gitu. Jadi misalnya nih ada penawaran dari hotel kah, atau dari catering kah, atau dari pihak luar gitu kan, dari perusahaan lain datang ke kantor, kita yang nemui gitu, kita yang ngobrol sama mereka gitu. Nah, di situ kan tanpa kita tanpa kita sadari, oh ternyata peran humasnya main nih di sini gitu. Terus peran bikin rilis juga, kayak kalau misalnya sebelumnya belum pernah gitu, kayak gimana sih caranya kita bikin rilis, kita bikin laporan tentang apa yang terjadi tentang suatu kegiatan gitu, tapi tuh ada 5W1H-nya harus ada gitu, dan itu harus benar-benar ditangkep gitu sama orang yang akan membaca itu kayak gitu. Jadi nggak menutup kemungkinan lah, mau masuk kemana aja tuh bisa. Tapi kalau memang yang mau spesifik komunikasi itu biasanya di TV, radio, terus koran atau majalah ya, yang ranah-ranah jurnalis. Terus juga di agensi tadi, itu di agensi juga peran humasnya ada, peran marketingnya ada, peran desainnya juga ada gitu. Orang bikin strateginya juga ada gitu. Nah, itu bisa ke situ juga di ranah advertising. Jadi misalnya suka bikin desain gitu, atau suka foto-foto gitu. Nah, itu juga bisa jadi freelancer gitu. Nah, sekarang kan lagi rame tuh freelancer gitu. Nah, itu bisa tuh misalnya nanti pas kita kuliah ketemu nih sama teman-teman yang klop nih, apa ya, istilahnya sekarang tuh satu frekuensi gitu. Nah, itu bisa nih kita bikin satu tim gitu, kita bikin agency gitu. Nah, nanti kita bisa menghasilkan nih dari sini gitu, dari kita kerja ini kita bisa mulai nih cari klien beneran gitu, bukan cuma sekedar, mungkin misalnya awal-awal kita sesama teman kampus lah klien kita. Nah, lama-kelamaan semakin kita dikenal, tuh semakin besar juga klien kita. Nah, kebanyakan dari teman-teman di komunikasi di Atma ini banyak yang udah pada apa ya, berkembang di dunia freelancer itu. Jadi punya tim gitu. Nah, itu tim itu misalnya di situ ada anak-anak yang jago fotografi, ada anak-anak yang jago bikin video yang yang keren-keren kayak gitu. Nah, itu pada di situ. Nanti pada ngumpul jadi satu, yuk kita bikin satu agensi atau satu tim gitu. Kita punya nama, kita punya logo gitu. Nanti kita bisa terima klien, misalnya ada yang mau
mau foto wisuda gitu, bisa pakai kita, mau acara nikahan bisa gitu. Nah itu pada ke situ-situ. Selain itu juga bisa jadi event organizer gitu. Selain kalau tadi kan kayak kita sebagai staffnya gitu kan, staff di suatu instansi atau perusahaan. Nah kita juga bisa nih kalau kita nggak bisa desain, kita nggak dapat teman-teman yang nggak dapat teman-teman yang klop untuk bikin agency, tapi kita seneng bikin event gitu. Kita kreatif nih kalau bikin event-event gitu, nggak ngide-ngide macam-macam tuh kreatif. Nah itu bisa juga kita jadi event organizer atau wedding organizer gitu, itu juga bisa dari anak-anak komunikasi gitu. Karena memang soft skill-nya diasah banget di Atma ini gitu. Justru aku baru tahu kalau ilmu komunikasi itu seluas ini gitu loh, Fel. Ya semoga Yeah. pelajar itu jadi lebih tahu setelah nonton Feli gitu. Feli, karena ini waktunya sudah mendekati jam 5, karena ini targetnya adalah pelajar, barangkali Feli sebagai penutup menyampaikan pesan dan kesan pada pelajar yang akan masuk ke ilmu komunikasi atau dalam memilih jurusan. Oke. Mungkin buat adik-adik yang sebentar lagi akan masuk ke dunia perkuliahan, disiapkan dari sekarang gitu. Besok bayangannya pengen kerja di mana, terus atau besok pengen mencari apa di perkuliahan, itu siapkan dari sekarang. Bisa bikin list gitu, kasarnya bikin list di buku catatan atau buku diary gitu. Aku pengen kayak gini, aku pengen belajar ini, aku pengen ini, aku pengen ini, aku pengen ini gitu. Aku besok pengen jadi apa gitu. Nah itu bisa disiapkan dari sekarang supaya besok waktu pas masuk kuliah kita bisa fokus nih nyarinya. Karena kan namanya kita jadi mahasiswa tuh udah sendiri nih. Kita mau milih apa, kita mau jadi apa, itu udah nggak kayak dulu diarahin terus sama guru. Nah itu kita harus mandiri nyiapin, bahkan mungkin untuk teman-teman adik-adik yang mau kuliah, bayangan besok mau nulis tugas akhir itu bisa mulai dicicil dari semester awal. Mulai pertama masuk kuliah itu, misalnya lagi ngelamun gitu kan, dibayangin besok mau ambil tugas akhir apa ya gitu. Kira-kira udah dapat dasar-dasar, mulai dapat banyak dasar-dasar ilmu tuh bisa mulai dipakai gitu. Oh besok aku mau nulis ini gitu. Karena setelah kemarin aku melewati masa skripsi, mempersiapkan tugas akhir dari awal itu akan lebih memudahkan kita di akhir. Gitu. Jadi kita bisa lebih cepat juga selesainya. Gitu. Kalau kita baru menyiapkannya pas kita ngambil skripsi baru kita siapin, nah itu nanti agak berat buat kita nyelesain skripsi itu. Gitu. Udah itu kali? Ya. Terima kasih ya karena sudah mau menjadi narasumber di jurusan ilmu komunikasi, dan saya selaku moderator justru jadi punya wawasan baru tentang agensi, marketing dan lain sebagainya. Nah, karena ini sudah mendekati waktu pukul 5 sore, jadi kita tutup. Saya selaku moderator minta maaf ke Feli kalau banyak salah kata. Terima kasih. Mungkin Feli ada yang mau disampaikan lagi? Ya, terima kasih juga buat Mbak Ama sudah mempercayakan ke saya buat jadi moderator di sini. Terima kasih juga untuk kesempatan sharingnya di sini. Maaf juga kalau tadi banyak noise-nya ya tadi, HP-nya jatuh apa segala macam gitu. Terima kasih banyak, aku senang banget bisa berbagi di sini. Terima kasih juga Feli. Ini saya tutup ya. Selamat sore teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih Feli. Dadah. Dadah.